Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya dalam menonton video saya ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Setio Puryanto, STMT, AIFO, ASEAN, APP, selaku dosen Lampung. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rasa Almarhum, NIM 5542 41100002. Pada malam hari saya akan mempresentasikan Final Semester Examination yang berjudul Security Analysis of Mobile Wireless Network Architecture untuk Master Program Electrical Engineering Universitas Mercu Buana tanggal 26 Januari 2026. Pada presentasi outline saya ini akan membahas yang pertama introduction, dua resep proposal, ketiga future architecture, keempat comparative analysis, kelima conclusion. Pada slide ini digambarkan secara komprehensif yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah mekanisme security sistem komunikasi wireless modern saat ini pada 4G, ya, pada 4G, Wi-Fi, dan MiFi serta Mobility First Network. Kemudian pada lapisan bawah ini menampilkan atau menginterpretasikan ancaman dan juga mekanisme mitigasi yang dilakukan pada sistem terbuka, ya. Nah, ini maksudnya di dunia luar. Jadi pada sistem komunikasi mutable ini sangat mungkin atau masih terjadi, yaitu terjadinya unfolding threat dan juga signal interception. Dan oleh karena itu sistem komunikasi modern saat ini membangun mekanisme penting untuk menjaga keamanan dan keutuhan data pengguna. Itu menggunakan mekanisme mutual authentication, yang mana dua device serta jaringan yang terverifikasi yang bisa saling berinteraksi atau sharing data. Kemudian untuk key agreement, ini merupakan dua device atau dua sistem yang bisa saling tukar enkripsi data dalam sharing data, ya, dalam sharing data. Kemudian untuk end-to-end encryption, ini adalah data dari pengirim ke penerima akan terjamin keabsahannya, dia tidak disalahgunakan atau dimodifikasi dan lain sebagainya. Pada sistem komunikasi wireless dan mobile modern saat ini membangun yang namanya security objective. Ini merupakan tujuan dari mereka atau tujuan daripada sistem komunikasi modern saat ini dibagi menjadi 3 pilar utama yang biasa disebut dengan CIA threat. Oke, yang pertama itu adalah confidentiality. Ini merupakan sistem security yang menjamin kerahasiaan daripada data tersebut dari luar. Kemudian integrity ini sistem akan menjamin data tersebut tidak rusak atau tidak modifikasi atau tidak crash. Kemudian availability, di sini sistem security akan menjamin layanannya selalu ada apabila dibutuhkan.
Oke, dari tiga sistem ini belum mumpuni untuk sistem komunikasi modern yang mobile dan nirkabel saat ini, sehingga dibutuhkan dua layer lagi, yaitu authentication dan privacy. Ini sangat penting untuk proses pengiriman dan penerima data. Authentication ini akan memberikan verifikasi data terlebih dahulu sebelum proses pengiriman data atau penyimpanan data. Kemudian privasi dari pengguna akan dijamin oleh sistem security. Oleh karena itu, pada sistem komunikasi nirkabel dan mobile akan membentuk 5 pilar lengkap seperti ini, yaitu CIA, authentication, dan privacy. Akan tetapi dari 5 pilar ini belum tentu terjamin apabila sistem komunikasi yang digunakan atau device yang digunakan di area terbuka. Nah, itu bisa rentan data bocor. Misalnya peningkatan atau kompleksitas daripada wireless yang digunakan di area terbuka akan menjamin data tersebut rentan bocor keluar gitu. Kemudian apabila device tersebut diakses secara terbuka, maka itu juga rentan data bisa diakses oleh pihak lain. Kemudian jika device tersebut digunakan pada sistem topologi yang kompleks dan high mobility, itu juga menjamin data tersebut bisa bocor ke pihak luar. Pada slide ini yang menjadi topik penelitian yang diajukan adalah analysis and integration of security mechanism in modern mobile and wireless communication system, consist 4G, Wi-Fi, LiVi, and mobility burst. Apa yang menjadi riset motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, pada slide ini saya meng-highlight riset motivation, itu pada jaringan nirkabel meskipun terdapat beberapa lapisan atau overlay, akan tetapi pendekatan ini belum tentu menjamin sistem tersebut dapat terjaga dari serangan luar. Ya. Kemudian struktural vulnerabilitas ini merupakan suatu struktural yang rentan memiliki kelemahan karena di dalam strukturnya itu belum mampu menjaga struktur sistem secara efektif. Okay. Kemudian protokol level attack. Nah, sekalipun device atau sistem security itu memiliki top level security, akan tetapi bisa dikatakan sistem tersebut masih bisa diretas atau dihack oleh pihak luar. Ya. Kemudian untuk trust dependency, seringkali kita melihat bahwa suatu perangkat itu memiliki ketergantungan terhadap sistem perangkat lain. Nah, ini juga bisa dikatakan dapat dimanfaatkan oleh pihak luar apabila tidak apabila tidak diawasi. Apabila tidak diawasi, nah hal ini akan menjamin suatu sistem komunikasi rusak total. Kemudian pada perangkat biasanya memiliki yang namanya batasan security. Nah, pada perangkat yang memiliki batasan security biasanya dia akan
tidak sanggup atau kurang efektif dalam menjaga perubahan-perubahan yang berasal dari luar, artinya perubahan attack ataupun serangan yang bisa gonta-ganti. Nah, hal ini akan merusak sistem tersebut dan ini bisa mengakibatkan ketidakmampuan sistem tersebut dalam memblok attack dari luar. Pada slide ini saya meng-highlight security mechanism overview. Nah, di sini secara keseluruhan terlihat jelas bahwasanya sistem komunikasi modern saat ini menjaga yang namanya mekanisme security seperti confidentiality, integrity, availability, authentication, dan privacy, baik di teknologi 4G, Wi-Fi, LiPi maupun mobile first architecture. Nah, kita melihat bahwa di bagian atas yaitu 4G, teknologi 4G LTE network, dia sedang mengimplementasikan yang namanya encryption dan authentication terhadap sistem. Artinya di sini bahwa sistem security akan menjamin keamanan data dan privasi daripada user yang ada atau yang menggunakan jaringan tersebut. Nah, di sini akan terlihat bahwasanya hanya jaringan dan device tertentu yang bisa saling berkomunikasi. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan, yaitu Wi-Fi network. Nah, di sini ada dua device yang saling berkomunikasi atau share data menggunakan Wi-Fi 3 protection. Dan ini merupakan teknologi terbaru ya, teknologi ataupun protokol terbaru untuk bisa saling komunikasi. Nah, hal ini akan menjaga attack ataupun threat dari luar. Kemudian kita melihat pada gambar NIFI system. Nah, di sini NIFI system mengimplementasikan yang namanya secure lighting communication. Nah, sini dua device atau dua sistem saling berkomunikasi atau sharing data. Yang pertama itu adalah DVI system. Ini melakukan transmisi data melalui cahaya nyata. Artinya device ini hanya device tertentu yang bisa mengakses data dari DVI system, ya, yaitu melalui area ini, hanya di area ini. Jadi terjamin bahwasanya data tersebut tidak bisa diakses oleh pihak luar gitu. Kemudian kita lanjut ke mobile first architecture. Nah, di bagian ini dia mengimplementasikan yang namanya identity based routing. Nah, sistem ini menjamin bahwasanya data tersebut bisa saling tukar antara dua device yang sudah terverifikasi ya. Nah, di sini bisa menjadi suatu teknologi di masa depan bahwasanya menggunakan dua device yang bisa mobilitas tinggi, maka mobilitas first architecture ini sangat direkomendasikan gitu. Oke, kemudian kita ke gambar paling bawah. Paling bawah ini merupakan suatu ancaman ataupun serangan atau attack ya, threat dan attack yang bisa terjadi ke setiap device. Nah, apa saja itu threat dan attack itu? Misalnya MSI Catcher, George AP, MITM, dan DDoS. Nah, ini merupakan jenis-jenis daripada threat dan attack yang bisa menyerang
layer ataupun lapisan-lapisan daripada security system. Seperti terlihat di sini adalah security system yang sudah di deploy beberapa lapis gitu, beberapa layer gitu. Nah, tetap ada kemungkinan besar bisa diretas oleh pihak yang tidak diinginkan gitu. Itu bisa dibilang disadap ataupun diambil alih oleh orang yang tidak berwenang gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi dalam 4, ya, dalam 4. Yang pertama adalah seperti apa karakteristik arsitektur security dari teknologi sistem 4G, Wi-Fi, dan Wi-Fi. Nah, seperti pada gambar ini, bahwasanya teknologi komunikasi 4G LTE menjamin confidential, security, integrity, availability, authentication dari masing-masing device ini untuk bagaimana menjaga dan melindungi data serta privasi daripada user sendiri gitu, atau user yang menggunakannya. Kemudian kita balik ke nomor 2. Nah, di sini seperti apa persamaan dan perbedaan dari spektrum threat, ancaman, dan juga klarifikasi attack. Nah, di sini attack itu bisa datang dari mana saja, atau threat itu dari mana saja terhadap jaringan atau sistem security, baik kepada Wi-Fi maupun Wi-Fi gitu kan. Nah, di sini kita akan bisa meminimalisasi melalui analisa data ataupun analisa security. Dan oleh karena itu, melalui analisa ini kita dapat memitigasi teknologi komunikasi yang paling baik gitu dari antara Wi-Fi atau Wi-Fi. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini bagaimana cara mentransform mobility first dengan menggunakan pendekatan security dari perspektif arsitektur jaringan, ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya mobility first itu memiliki topologi yang luas, ya. Nah, ini memiliki topologi yang luas dan mobilitas yang tinggi. Nah, ini bagaimana mentransform security jika device system ataupun security yang dibangun itu memiliki mobilitas tinggi dan topologi seperti ini gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini bagaimana kita menganalisis atau mengintegrasikan framework analisis secure yang diformulasikan pada sistem komunikasi wireless dan mobile network. Nah, di sini artinya dari keempat sistem komunikasi, baik itu 4G maupun Wi-Fi, Li-Fi, itu bisa dianalisa di sini. Itu dianalisa seperti apa untuk diintegrasikan sehingga terhindar dari attack ataupun threat dari luar. Gitu. Pada slide ini saya meng-highlight tujuan penelitian yang diajukan dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, menganalisis mekanisme security pada sistem 4G, Wi-Fi, dan Wi-Fi berdasarkan security fundamental, yakni confidentiality, integrity, availability, authentication, dan privacy. Kemudian mengkaji
klasifikasi ancaman dan kerentanan utama pada masing-masing akses teknologi. Kemudian ketiga adalah menganalisa pergeseran paradigma security yang diperkenalkan arsitektur jaringan mobility first. Yang terakhir adalah merumuskan framework evaluasi security secara komprehensif dan praktis untuk sistem komunikasi wireless dan mobility ya, mobility. Kemudian kita lanjut. Di sini saya meng-highlight perbandingan antara teknologi komunikasi konvensional dan future architecture. Di sini digunakan cara host konvensional itu masih menggunakan host centric, artinya masih menggunakan IP atau address ya, address. Kemudian kalau dibandingkan dengan future arsitektur itu sangat berbeda jauh. Artinya konvensional jika IP-nya berubah atau alamatnya berubah maka tidak akan terkoneksi dengan internet, sementara future arsitektur itu tidak seperti itu. Dia akan tetap terkoneksi walaupun berpindah tempat selagi masih mendapatkan ID sentrik daripada sistem ataupun device tersebut. Kemudian hampir sama dengan IP base. Kemudian yang ketiga lokasi base. Nah, lokasi base ini artinya kalau sistem konvensional device tersebut bisa diakses atau dapat mengakses internet berdasarkan lokasi yang sesuai dengan IP internet tersebut. Jadi artinya berdasarkan tempat itu dia bisa mengakses internet, berbeda dengan future arsitektur. Kalau future arsitektur di mana saja dia bisa selagi masih identitinya, identity daripada device bisa dibaca ataupun identity daripada user bisa juga. Kemudian dengan overlay security. Overlay security ini kurang lebih hampir sama dengan yang poin 1, poin 2, poin 3. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini adalah sama perbandingan kelanjutan dari yang tadi. Nah, di sini kalau konvensional masih untuk end-to-end ya, security integrasi end-to-end masih membutuhkan tambahan, sementara future arsitektur tidak. Digital signature jarang digunakan, sementara yang future arsitektur wajib. Kemudian cryptographic identity untuk konvensional itu tidak terbatas untuk cryptography-nya, sementara untuk future arsitektur itu diminta sebagai public key. Jadi artinya ancaman itu nanti kalau pakai konvensional network dari mana saja bisa datang gitu ancamannya. Kemudian direct authentication itu melalui server. Kalau konvensional melalui server CA for network, sementara future arsitektur itu authentication langsung antara peer to peer ya. Kemudian untuk secure routing ya, routing yang percaya IP dan infrastruktur, sementara untuk future arsitektur yang identity centric, routing diverifikasi secara kriptografis. Oke, kita lanjut. Untuk slide berikutnya adalah security model comparison. Nah, di sini lebih disimpulkan bahwasanya teknologi 4G itu lebih ke arah model core based security, sementara Wi-Fi ke arah security IP based security. WiFi itu physical link dan mobility burst itu identity burst. Kita lanjut slide untuk komparasi atau perbandingan security
dalam 5 teknologi. Yang pertama itu adalah 4G Wi-Fi, kemudian Wi-Fi, kemudian feature arsitektur. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan security yang digunakan, baik 4G maupun Wi-Fi itu berbeda. Nah, yang paling bagus itu adalah feature arsitektur mobility. Nah, yang paling banyak ancaman itu terlihat pada ini ya. Ini misalnya 4G, teknologi 4G ya, dia untuk security-nya masih bisa menggunakan SIM ya, SIM virtual actor, kemudian user control panel masih manual ya. Kemudian sementara untuk Wi-Fi itu security pakai PSK ya, atau 802.1x atau bisa pakai link layer only ya. Nah, dan di sini ada kerentanan masing-masing ya. Nah, kalau untuk 4G tadi, untuk security-nya masih bisa dipakai menggunakan Wi-Fi management, dan itu rentan dengan iMessage Charter. Nah, kemudian kalau yang Wi-Fi dia menggunakan yang itu PSK, dan dia masih rentan dengan HTTP dan Deutsch. Nah, kemudian kalau yang ini NIFI ya, dia menggunakan device authentication, menggunakan aplikasi. Kemudian dia rentan dengan sama juga dengan ini, cuma dia lebih baik ya. HTTP, Deutsch, Challenge Point, dan Wi-Fi Management ya. Sementara LiFi ini identity base itu dia menggunakan menggunakan aplikasi lain, menggunakan untuk verifikasi. Jadi dia tidak berdiri sendiri itu untuk ini. Dan lebih bagus lagi nanti masuk ke feature arsitektur itu. Feature arsitektur itu sudah menggunakan identity public key. Kemudian artinya ini bisa menggunakan user identity, juga bisa menggunakan device identity. Nah, di sini. Kemudian kalau kelemahannya di sini hanya Wi-Fi management, ID resolution, dan security design. Oke, kita lanjut ke main vulnerability. Nah, untuk masing-masing teknologi, misalnya 4G itu rentan dengan IMSI capture, MITM, dan DOS. Oke. Kemudian kalau untuk Wi-Fi dia rentan dengan DHCP dan DOS authentication. Lebih rentan dengan jailbreak dan spoofing. Sementara untuk yang the first ini identity attack itu tidak begitu rentan, itu yang lebih bagus. Oke, apa yang menjadi temuan dalam proposal penelitian ini adalah bahwa konvensional itu masih membutuhkan tambahan security atau overlay. Kemudian arsitektur level masih sangat rentan ya. Oke, sementara untuk security mobile first itu terintegrasi dengan baik. Kemudian untuk mobility first itu menggunakan identity management. Oke, menjadi kesimpulan pada proposal penelitian ini adalah bahwasanya Future Mobility Network atau MV itu harus secure, kemudian distribusi harus trust, distribusi dengan baik. Kemudian
proteksi identitinya harus terjamin dalam sistem tersebut atau device tersebut. Kemudian harus support dengan mobility. Ya, seperti itu kesimpulan yang bisa saya paparkan dalam presentasi ini. Terima kasih.